Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan nikmat-Nya Jalla pada malam yang ke-14 ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir datang ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah dan juga sholat tarawih nantinya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Kepadanya kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepadanya, semoga di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan materi santapan rohani Ramadan pada malam hari ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya sudah disebutkan oleh Bapak Imam tadi, Mahyudin SAG MSY. Saya bekerja di kantor Sanagama Kecamatan Kampak lebih kurang 3,5 tahun. Sebelumnya saya bertugas di Pantai Raja sebagai kepala KUA Perhentian Raja. Sebelumnya saya kepala KUA di Kecamatan Kampak Tiris lebih kurang 7 tahun. Alhamdulillah di sini sudah 3,5 tahun atau hampir jalan 4 tahun sebagai penghulu atau KUA yang melaksanakan nikah di daerah kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul atau materi yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah keberhasilan yang akan dicapai oleh Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah tentang puasa sebagaimana telah disampaikan di awal tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi perintah puasa ini bukan saja diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Namun syariatnya berbeda dengan kita. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan puasa selama 1 bulan penuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Allah mewajibkan puasa itu kepada kita? Tentunya setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada maksud yang terbaik bagi kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah menciptakan kita ini adalah untuk mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu dasarnya sebetulnya perintah Allah kepada kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata mengabdi, menyembah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Kalau kita sadar
dan menyadari atas apa dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita akan tetap menguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyatanya kadang-kadang iman kita ini lemah, kadang-kadang kuat, kadang-kadang biasa-biasa saja. Itulah kondisi kita sebagai manusia pada saat ini. Kenapa ini terjadi? Karena kita di dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini hari akhir itu kadang-kadang sangat lemah kaum muslimin. Sangat lemah kita meyakini tentang hal-hal yang gaib yang telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran merupakan pedoman bagi kita umat Islam untuk menjalankan hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, bagaimana supaya iman kita kuat? Caranya hanyalah kita bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Tidak ada cara lain. Harus kita bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita iri kepada orang yang lebih taat daripada kita. Kenapa bapak itu, kenapa ibu itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana saya supaya taat seperti beliau kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita cita-citakan. Namun karena hidup dan kehidupan kita lalai, lemah, lupa bahwa ciptaan kita ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita khawatir. Kenapa? Karena lemah iman kita tadi. Apakah hari ini kita ada makanan? Apakah hari ini kita akan dapat rezeki? Itu pun masih kita ragukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang melata yang ada di muka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, binatang, ayam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk yang sangat sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia inilah makhluk yang satu-satunya yang diciptakan sesempurna mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingnya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Begitu juga dengan ibadah puasa ini. Tidak semerta-merta Allah hanya memerintahkan kita berpuasa begitu saja. Tentu ada maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini kepada kita umat manusia. Dan kita sebagai manusia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah perintahkan berpuasa kepada kita. Sesuai dengan ujung ayat tadi, la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama maksud Allah, tujuan Allah menyuruh kita puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, melakukan kebaikan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti iman dan takwa. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bertakwa secara individual, bertakwa secara person, secara pribadi. Bagaimana nanti setelah puasa ini kita laksanakan, kita menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum puasa kemarin kita masih malas-malas datang ke masjid untuk sholat berjamaah, mudah-mudahan setelah ibadah puasa ini, karena kita sudah dididik sebulan penuh untuk melaksanakan ibadah-ibadah di masjid kita ini, mudah-mudahan kita dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita kurang berinfak, kurang membantu pembangunan masjid, pembangunan sekolah-sekolah kita, MDA kita untuk kepentingan agama, mudah-mudahan dengan kita dididik selama 1 bulan ini, dengan madrasah Ramadan ini, mudah-mudahan meningkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara pribadi. Kemudian yang kedua maksud Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, takwa secara sosial. Kalau selama ini kita kurang
terhadap membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu di antara kita, kurang perhatian terhadap kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Mudah-mudahan dengan madrasah Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi untuk membantu kegiatan-kegiatan keagamaan itu sosial. Kemudian yang ketiga, maksud Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam surat Al-Baqarah sambungan dari ayat tadi 185 di ujungnya wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, tidak pandai berterima kasih, maka azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan bermasyarakat kita pada saat ini, mungkin tidak ada lagi di masyarakat kita yang tidak makan dalam satu hari. Kalau masih ada, berarti kurang perhatian dari RT, RW dan kepala dusun, kepala desa kita. Coba kita perhatikan di masyarakat kita, mungkin tidak ada lagi yang tidak makan dalam satu hari, satu malam. Kenapa kita merasa kekurangan selalu dalam kekurangan? Karena itu tadi, kita kurang berterima kasih, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sifatnya manusia ini, yang juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita manusia ini sifatnya adalah selalu menumpuk-numpuk harta, selalu mengumpul-ngumpulkan harta, dan pada akhirnya nanti harta yang kita tumpuk-tumpuk itu, harta yang kita cari selama ini, tanpa tahu lagi sholat, tak ingat lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi waktu untuk membaca Al-Quran, karena kita selalu ingin memperbanyak harta kita. Padahal harta yang kita kumpulkan tersebut pada akhirnya akan kita tinggalkan di muka bumi ini. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mana ada di antara keluarga kita yang telah mendahului kita, atau saudara-saudara kita, atau masyarakat kita yang meninggal dunia yang membawa hartanya ke dalam kubur? Pasti tidak ada di tempat kita ini. Pasti tidak ada yang membawa harta kecuali kain kafan. Coba kita perhatikan, kalau keluarga kita atau saudara kita meninggal, tiga yang mengantarkan jenazah itu: hartanya, keluarganya, amalnya. Dua akan kembali, hanya satu yang menemani kita, yaitu amal ibadah yang kita lakukan. Coba kita bayangkan, jangankan mobil, jangankan istri yang cantik, jangankan anak yang ganteng, cantik, tikar pandan untuk alas mayat itu juga dibawa pulang. Bayangkan kaum muslimin sedang mengatakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapalah harganya tikar pandan itu? Berapa harga tikar pandan? Itu pun dibawa pulang oleh keluarga kita. Yang ditinggalkan bersama kita adalah hanya kain kafan. Berapa harganya kain kafan? Jadi oleh karena itu, sebelum datang waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita review kembali. Kita hisab diri kita sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amal yang sudah kita lakukan untuk persiapan kita hidup di yaumil akhir nanti. Karena kita tidak tahu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, entah habis sholat tarawih ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah nanti waktu sahur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah nanti waktu subuh kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah kita tahun besok tidak lagi bisa jumpa di masjid yang kita cintai ini. Artinya setiap kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal salah seorang kamu, maka tidak bisa diundur sesaat dan tidak bisa dimaju pun sesaat. Diundur tak bisa, dimaju pun tak bisa. Ibarat layang-layang, kalau lagi puntal bonang lu, lata pantak bonang tadi, bila lah sampailah. Itulah ibarat hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena malam ini baru malam 14, masih panjang, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kalau selama ini kita tidak pernah baca Al-Quran, mari kita paksa diri kita terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran ini, kalau tinggal satu hari, pasti ada saja yang rasa-rasa pulang dalam diri kita. Ada saja yang belum sempurna dalam hidup kita pada hari itu. Karena Rasulullah SAW, Nabi mencintai orang yang beramal sedikit tapi terus menerus, daripada bulan puasa ini tamat Al-Quran 30 juz, tetapi nanti di hari-hari di luar Ramadan tidak pernah lagi baca Al-Quran. Itu tidak bagus. Yang bagus itu lebih baik sedikit, akhirnya tamat sama kita Al-Quran. Dan mudah-mudahan selama umur kita banyak bisa menamatkan Al-Quran. Kalau seandainya umur kita 40 tahun pada hari ini, mudah-mudahan sudah menamatkan Al-Quran sebanyak 40 kali atau lebih. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, kesempatan, dan mudah-mudahan kita sanggup melaksanakan ibadah puasa ini, dan mudah-mudahan diterima ibadah puasa kita oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.